Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 1 chapter 10 yang berjudul akuisisi dan disposisi properti, pabrik, dan peralatan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AKCA. Presentasi kali ini disusun oleh saya sendiri, Zara Herani, dan kedua teman saya, Adara Artemisia Pramesti dan Dinar Alivia Putri. Tujuan pembelajaran pada chapter 10 ini kita membahas tentang perolehan dan disposisi aset tetap. Kita membahas tentang perolehan harga beli, tanah, bangunan, peralatan, aset tetap dibuat sendiri, biaya bunga, observasi. Penilaiannya kita membahas tentang potongan tunai, kontrak, pembelian lump pengeluaran saham, pertukaran non-kas, sumbangan pemerintah, biaya yang dikeluarkan setelah perolehannya. Kita membahas tentang penambahan, peningkatan, dan penggantian produktivitas, rearrangement, dan reorganization, perbaikan ikhtisar. Disposisi kita membahas tentang penjualan sama involuntary conversion. Pertama ada property, plant, dan equipment. Istilah lain yang biasa digunakan adalah aktiva tetap dan aktiva tetap. Kami menggunakan istilah ini secara bergantian. Properti, pabrik, dan peralatan didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Mereka diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap atau PPE, definisi aset tetap atau property, plant, dan equipment adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasional perusahaan dengan umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Biasanya digunakan lebih dari 1 tahun dan didepresiasi dan berwujud. Terdiri dari tanah, bangunan, kantor, pabrik, gudang, dan peralatan yaitu mesin, mebel, perlengkapan, dan peralatan. Karakteristik utama dari properti, pabrik, dan peralatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai properti, pabrik, dan peralatan. Misalnya, bangunan yang menganggur lebih tepat diklasifikasikan secara terpisah sebagai investasi. Aset tetap yang dimiliki untuk kemungkinan kenaikan harga diklasifikasikan sebagai investasi. Selain itu, aset tetap yang dimiliki untuk dijual atau dilepaskan diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah pada laporan posisi keuangan. Pengembangan tanah atau sub pembagi mengklasifikasikan tanah sebagai inventaris. Kedua, bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Properti, pabrik, dan peralatan menghasilkan layanan selama beberapa tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini ke periode mendatang melalui biaya penyusutan berkala. Pengecualian adalah tanah yang disusutkan hanya jika terjadi penurunan nilai yang material, seperti hilangnya kesuburan tanah pertanian karena rotasi tanaman yang buruk, kekeringan, atau erosi tanah. Yang ketiga, mereka memiliki substansi fisik. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset berwujud yang dicirikan oleh keberadaan atau substansi fisik. Ini membedakannya dari aset yang tidak berwujud, seperti paten atau hak cipta. Tidak seperti bahan mentah, bagaimanapun properti, pabrik, dan peralatan tidak secara fisik menjadi bagian dari produk yang dimiliki untuk dijual kembali. Akuisisi properti, pabrik, dan peralatan. Perusahaan mengakui aset tetap ketika biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan. Perusahaan menilai aset tetap pada periode berikutnya menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar atau revaluasi. Perusahaan dapat menerapkan metode biaya atau nilai wajar untuk semua item properti, pabrik, dan peralatan atau untuk satu kelas atau kelas properti, pabrik, dan peralatan. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menilai tanah satu kelas aset setelah perolehan dengan menggunakan metode akuntansi revaluasi dan pada saat yang sama menilai bangunan dan peralatan kelas aset lainnya berdasarkan biaya perolehan. Sebagian besar perusahaan menggunakan metode biaya lebih murah untuk digunakan karena biaya penilaian tidak diperlukan.
Selain itu, metode revaluasi atau nilai wajar ini umumnya mengarah pada nilai aset yang lebih tinggi, yang berarti bahwa perusahaan melaporkan beban penyusutan yang lebih tinggi dan laba bersih yang lebih rendah. Lalu ada biaya tanah, semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh tanah dan siap untuk digunakan dianggap sebagai bagian dari biaya tanah. Jadi ketika eh, FRA atau GPN membeli tanah untuk membangun toko baru, biaya tanah biasanya mencakup harga pembelian, biaya penutupan seperti hak atas tanah, biaya pengacara, dan biaya pencatatan. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tanah dalam kondisi untuk menggunakan yang dimaksudkan seperti grading, pengisian, pengeringan, dan pembersihan. Yang keempat, asumsi hak gadai, hipotek, atau sitaan atas properti. Dan yang kelima, setiap perbaikan lahan tambahan yang memiliki umur tidak terbatas. Biaya tanah ini secara umum, tanah ini adalah bagian dari properti, pabrik, dan peralatan. Namun, jika tujuan utama memperoleh dan memegang tanah adalah spekulatif, perusahaan lebih tepat mengklasifikasikan tanah sebagai investasi. Jika sebuah perusahaan real estate memegang tanah untuk dijual kembali, ia harus mengklasifikasikan tanah tersebut sebagai persediaan. Biaya bangunan harus mencakup semua pengeluaran yang terkait langsung dengan perolehan atau konstruksinya. Biaya ini meliputi yang pertama bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead yang terjadi selama konstruksi. Dan yang kedua, biaya profesional dan izin bangunan. Umumnya perusahaan mengkontrak orang lain untuk membangun gedung mereka. Perusahaan mempertimbangkan semua biaya yang dikeluarkan dari penggalian sampai penyelesaian sebagai bagian dari biaya pembangunan. Lalu, tetapi bagaimana seharusnya perusahaan memperhitungkan bangunan lama yang berada di lokasi bangunan yang baru diusulkan? Apakah biaya tersebut pembongkaran gedung lama merupakan biaya tanah atau biaya gedung baru? Nah, di sini kita bisa mengingat bahwa jika perusahaan membeli tanah dengan bangunan lama di atasnya, maka biaya pembongkaran dikurangi nilai residunya adalah biaya untuk menyiapkan tanah agar dapat digunakan sesuai tujuannya dan berkaitan juga dengan tanah tersebut daripada bangunan baru. Dengan kata lain, semua biaya untuk menyiapkan aset agar siap digunakan sesuai tujuannya adalah biaya aset tersebut. Lalu ada biaya peralatan. Yang dimaksud dengan peralatan dalam akuntansi meliputi perlengkapan pengiriman, perlengkapan kantor, mesin, perlengkapan pabrik, dan aktiva tetap semacam itu. Biaya aset tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, dan penanganan yang terjadi. Asuransi peralatan selama dalam perjalanan, biaya pondasi khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, dan biaya pelaksanaan uji coba. Dengan demikian, biaya mencakup semua pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh peralatan dan mempersiapkannya untuk digunakan. Lalu ada aset yang dibangun sendiri. Kadang-kadang perusahaan membangun aset mereka sendiri, menentukan biaya mesin tersebut, dan aset tetap lainnya bisa menjadi masalah tanpa harga beli atau harga kontrak. Perusahaan harus mengalokasikan biaya dan pengeluaran untuk sampai pada biaya aset yang dibangun sendiri. Bahan dan tenaga kerja langsung yang digunakan dalam konstruksi tidak menimbulkan masalah. Perusahaan dapat melacak biaya ini secara langsung ke pekerjaan dan pesanan material yang terkait dengan aset tetap yang dibangun. Namun, pembebanan biaya produksi tidak langsung menimbulkan masalah khusus. Biaya tidak langsung ini yang disebut overhead atau beban, termasuk listrik, panas, cahaya, asuransi, pajak, properti, dan bangunan atas peralatan pabrik, tenaga kerja pengawasan pabrik, penyusutan aset tetap, dan persediaan. Aset yang dibangun sendiri, perusahaan dapat menangani overhead dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, tetapkan tidak ada overhead tetap untuk biaya aset yang dibangun. Argumen utama untuk perlakuan ini adalah bahwa overhead umumnya tetap di alam. Akibatnya, pendekatan ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan memiliki biaya yang sama terlepas dari apakah itu membangun aset atau tidak. Oleh karena itu, membebankan sebagian dari biaya overhead ke peralatan biasanya akan mengurangi biaya saat ini dan akibatnya melebih-lebihkan pendapatan periode berjalan. Namun perusahaan akan membebankan biaya overhead variabel aset
yang dibangun untuk meningkatkan sebagai akibat dari konstruksi. Yang kedua, tetapkan sebagian dari semua overhead untuk proses konstruksi. Ini pendekatan yang disebut pendekatan biaya penuh, mengasumsikan bahwa biaya melekat pada semua produk dan aset yang diproduksi atau dibangun. Di bawah pendekatan ini, perusahaan menetapkan sebagian dari semua overhead untuk proses konstruksi, seperti yang akan dilakukan untuk produksi normal. Pendukung mengatakan bahwa kegagalan untuk mengalokasikan biaya overhead mengecilkan biaya awal aset dan menghasilkan alokasi masa depan yang tidak akurat. Lalu ada biaya pinjaman selama konstruksi. Akuntansi yang tepat untuk biaya pinjaman telah lama menjadi kontroversi. 3 pendekatan telah disarankan untuk memperhitungkan bunga yang timbul dalam pembiayaan pembangunan properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama, tidak memanfaatkan biaya pinjaman selama konstruksi. Di bawah ini, pendekatan bunga dianggap sebagai biaya pembiayaan dan bukan biaya konstruksi. Beberapa berpendapat bahwa jika perusahaan telah menggunakan pembiayaan ekuitas daripada utang, tidak akan dikenakan biaya ini. Argumen utama yang menentang pendekatan ini adalah bahwa penggunaan uang tunai, apapun sumbernya, memiliki biaya bunga implisit yang terkait yang tidak boleh diabaikan. Yang kedua, ada biaya konstruksi. Dengan semua biaya pinjaman dana yang digunakan, apakah dapat diidentifikasi atau tidak. Metode ini menyatakan bahwa biaya konstruksi harus mencakup biaya pembiayaan, baik dengan uang tunai, utang, atau ekuitas. Pendukungnya mengatakan bahwa semua biaya yang diperlukan untuk menyiapkan aset untuk penggunaan yang dimaksudkan, termasuk biaya pinjaman, adalah bagian dari biaya aset. Bunga, baik aktual atau diperhitungkan, adalah biaya seperti halnya tenaga kerja dan bahan. Kritik utama dari pendekatan ini adalah bahwa menghitung biaya modal ekuitas adalah subjektif dan di luar kerangka sistem biaya historis. Yang ketiga, kapitalisasi hanya biaya pinjaman aktual yang terjadi selama konstruksi. Pendekatan ini sebagian sesuai dengan logika pendekatan kedua, bahwa bunga adalah biaya yang sama besarnya dengan biaya tenaga kerja dan material. Namun pendekatan ini hanya mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dikeluarkan melalui pembiayaan utang. Artinya, tidak mencoba untuk menentukan biaya pembiayaan ekuitas. Dalam pendekatan ini, perusahaan yang menggunakan pembiayaan utang akan memiliki aset dengan biaya yang lebih tinggi daripada perusahaan yang menggunakan biaya ekuitas. Beberapa mempertimbangkan pendekatan ini tidak memuaskan karena mereka percaya biaya aset harus sama, apakah dibiayai dengan uang tunai, utang, atau ekuitas. Untuk menerapkan pendekatan kapitalisasi untuk biaya pinjaman, perusahaan mempertimbangkan 3 item, yaitu yang pertama ada aset yang memenuhi syarat, kedua periode kapitalisasi, ketiga jumlah yang akan dikapitalisasi. Yang pertama, aset yang memenuhi syarat. Agar memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya pinjaman, aset harus memerlukan periode waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. Sebuah perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada awal periode kapitalisasi, dijelaskan di bagian berikutnya. Kapitalisasi berlanjut sampai perusahaan secara substansial menyiapkan aset untuk penggunaan yang dimaksudkan. Aset yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya pinjaman termasuk aset dalam konstruksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, termasuk bangunan, pabrik, dan mesin besar, dan aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewakan yang memerlukan periode waktu yang cukup lama untuk diproduksi. Contoh aset yang tidak memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga adalah aset yang sedang digunakan atau siap untuk digunakan dan persediaan yang diproduksi selama periode waktu yang singkat. Selanjutnya ada periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi adalah periode waktu di mana perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman. Ini dimulai dengan adanya 3 kondisi. Yang pertama, pengeluaran untuk aset sedang terjadi. Kedua, aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai tujuannya sedang berlangsung. Ketiga, biaya pinjaman sedang terjadi. Kapitalisasi berlanjut selama 3 kondisi ini ada
Periode kapitalisasi berakhir ketika aset secara substansial telah selesai dan siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adara. Selanjutnya, jumlah untuk mengkapitalisasi. Jumlah biaya pinjaman yang akan dikapitalisasi bervariasi, tergantung pada apakah ada utang khusus yang telah dikeluarkan untuk mendanai proyek atau apakah proyek didanai dari kewajiban utang umum perusahaan. Ketika proyek didanai oleh utang tertentu, jumlah yang dikapitalisasi adalah biaya pinjaman yang terjadi selama periode kapitalisasi diimbangi oleh investasi apapun pendapatan atas investasi, sementara dana yang tersedia dari pinjaman. Untuk mengilustrasikan isu-isu yang berkaitan dengan kapitalisasi biaya pinjaman yang didanai oleh utang tertentu, asumsikan bahwa pada tanggal 1 November 2021, Shala Company mengkontrak Vevir Construction Co. untuk membangun sebuah bangunan seharga 1.400.000 di atas tanah seharga 100. Dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Shala membuat setelah pembayaran kepada perusahaan konstruksi selama 2002. Januari tanggal 1 $210, Maret tanggal 1 $300, Mei tanggal 1 $540, Desember 31 $450, jadi totalnya $1.500. Next. Vevir Construction menyelesaikan bangunan, siap untuk hunian. Pada tanggal 31 Desember 2022, Shala memiliki catatan 15% 3 tahun $1.500.000 untuk membiayai pembelian tanah dan pembangunan gedung. Tertanggal 31 Desember 2021. Dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember selama tahun 2021. Sebagian dari hasil pinjaman yang belum dikeluarkan dalam proyek diinvestasikan dan diperoleh $60.000 dalam pendapatan bunga. Proyek ini dimulai pada tanggal 1 Januari dan selesai pada tanggal 31 Desember, sehingga periode kapitalisasi adalah tahun penuh tahun 2022. Jumlah biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi untuk 2022 akan dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 10.2. Borrowing cost $1.500 dikali 15 jadi $225. Investment income $60. Borrowing cost to be capitalized itu $165. Next. Ilustrasi 10.2 total biaya pinjaman. Shala akan membuat entry berikut sepanjang tahun. Januari tanggal 1, land 100.000 di debit, building or construction in process 110.000, cashnya 210.000 di kredit. Maret tanggal 1 itu building 300 di debit, cashnya 300 di kredit. Mei tanggal 1 building 540 di debit, cashnya 540 di kredit. Desember tanggal 31 building 450 di debit, cashnya 450 di kredit. Terus building capitalized borrowing cost 225 di debit, cashnya 225 di kredit. Terus cash 60 di debit, buildingsnya itu 60 di kredit. Catatannya, ketika proyek didanai oleh utang umum, beberapa perhitungan dan langkah tambahan termasuk dalam prosesnya. Untuk mengilustrasikan, asumsikan fakta yang sama seperti sebelum ilustrasi, tetapi alih-alih utang tertentu. Proyek ini didanai oleh hutang perusahaan. Asumsikan bahwa Shala memiliki 2 kewajiban utang berikut luar selama 2022. 1, 10%, $1 juta, catatan 5 tahun dibayarkan tertanggal 31 Desember 2018. Dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. 2, 12%, $1,5
$1,500 obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2017 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Next. Ketika sebuah proyek didanai oleh utang umum, perusahaan perlu menentukan jumlah pengangkutan rata-rata proyek selama periode tersebut. Hal ini dapat dihitung seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 10.3. Expenditure date-nya Januari tanggal 1, amount-nya $210, kapitalisasi periodenya 12/12, average carrying amount-nya $210. Date-nya Maret tanggal 1, amount-nya $300, capitalization periodnya 10/12, average carrying amount-nya $210. Mei tanggal 1, amount-nya $540, capitalization periodnya 8/12, average-nya 360, Desember tanggal 31, amount-nya $450, capitalization periodnya 0/12, average carrying amount-nya 0. Jadi totalnya itu di amount-nya $1,500, di average carrying amount-nya $820. Jumlah kedua yang dibutuhkan ketika meminjam biaya dari utang umum adalah digunakan dan ada lebih dari satu kewajiban utang umum. Adalah tertimbang biaya pinjaman rata-rata. Jumlah ini disebut tingkat kapitalisasi dan dihitung sebagai berikut. 10 dikali $1 juta dibagi $2 juta ditambah 12 dikali $1.500 dibagi $210 sama dengan 11,2%. Dengan menggabungkan dua jumlah ini, jumlah biaya pinjaman tersisa untuk kapitalisasi sekarang dihitung $820 dikali 112 sama dengan $91,840. Next. Langkah terakhir ketika biaya pinjaman utang umum digunakan adalah menerapkan kendala bahwa jumlah yang dikapitalisasi tidak dapat melebihi biaya pinjaman yang dikeluarkan selama periode tersebut. Pada tahun 2022, total biaya pinjaman adalah $280. Itu dari $1 juta dikali 10 ditambah $1.500 dikali 12. Jumlah lanjut, jumlah yang dikapitalisasi akan lebih rendah dari aktual atau jumlah yang dihitung dengan mengalihkan rata-rata membawa jumlah dengan tingkat kapitalisasi. Dalam hal ini, Shala akan memanfaatkan $91.840. Semua entry lain yang disajikan di atas akan sama kecuali untuk kepentingan. Entry pada tanggal 31 Desember yang akan sebagai berikut. Desember 31 itu buildings kapitalis borrowing cost-nya $91.840, di debit interest expense-nya $188.160, itu dari $280 dikurang $91.840. Cash-nya $280. Kemungkinan terakhir adalah bahwa proyek ini didanai oleh campuran utang tertentu dan hutang umum. Untuk mengilustrasikan kasus ini, asumsikan bahwa Shala memiliki hutang berikut. Luar biasa selama 2022. Utang konstruksi khusus. Yang pertama 15%, $750. Catatan 3 tahun untuk membiayai pembelian tanah dan konstruksi gedung. Tertanggal 31 Desember 2021. Dengan bunga yang harus dibayar setiap tahun, tanggal 31 Desember. Dana idle dari pinjaman ini diinvestasikan selama 2022 dan menghasilkan $40.000 dalam pendapatan investasi. Utang lainnya, kedua itu 10%, $500, catatan 5 tahun dibayarkan tertanggal 31 Desember 2018. Dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Yang ketiga itu 12%, $1,500,
obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2017 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Next. Pengungkapan. Dalam hal ini, pengeluaran pertama kali dialokasikan untuk utang tertentu sejauh mungkin, kemudian sisa pengeluaran dialokasikan untuk utang umum, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 10.4. Date Januari tanggal 1, expenditure-nya $210, terus amount allowance to specific borrow-nya $210, amount allocate to general borrow-nya 0, capitalization period-nya 0, average carrying amount-nya 0. Maret tanggal 1, expenditure-nya $300, amount allocate to specific borrowing-nya $300, amount allocated to general borrowing-nya 0, terus capitalization period-nya 0, average carrying amount-nya 0. Mei tanggal 1, expenditure-nya $540, amount allocated to specific borrowing-nya $240, amount allocated to general borrowing-nya $300, capitalization period-nya 8/12, average carrying amount-nya $200. 31 Desember, $410 expenditure-nya, amount allocated to specific borrowing-nya 0, amount allocated to general borrowing-nya $450, capitalization period-nya 0/12, average carrying amount-nya 0. Totalnya, expenditure itu ada $1.500.000, amount allocated to specific borrowing-nya ada $350, amount allocated to general borrowing-nya $350, capitalization period-nya 0, terus average carrying amount-nya $200. Ilustrasi 10.4, alokasi pengeluaran biaya pinjaman dari utang khusus untuk proyek ini adalah $72.500. Berdasarkan biaya pinjaman sebesar $112.500. Itu dari 1,500 dikali 15, kurang pendapatan investasinya $40. Tingkat kapitalisasi pada utang umum adalah 11,5%. Hal ini menghasilkan potensi jumlah biaya pinjaman yang akan dikapitalisasi sebesar $23.000. Sejak jumlah ini lebih rendah dari biaya pinjaman aktual dari utang umum $230 akan dikapitalisasi. Next. Dari pinjaman umum, jumlah total yang akan dikapitalisasikan ditunjukkan dalam interest cost from specific debt-nya $112.500, investment income from specific debt fund-nya $40 dikurang investasi cost from general debt-nya $23. Jadi total borrowing cost kapitalisasinya itu for 2022 $95.500. Ilustrasi 10.5, ringkasan biaya pinjaman pada tanggal 31 Desember. Entry berikut akan dibuat Desember tanggal 31, buildings-nya, capitalized borrowing cost-nya itu $112.500 ditambah $23.000, itu hasilnya $135.500 di debit. Interest expense-nya $230 dikurang $23.000, hasilnya $207 di debit. Cash-nya $112.500 ditambah $230, hasilnya $342.500 di kredit. Cash-nya $40.000 di debit, terus buildings-nya $40 di kredit. Next. Pengungkapan untuk setiap periode, entitas akan mengungkapkan jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama periode tersebut dan tingkat kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi. Ilustrasi 10.6 menyediakan contoh dari laporan keuangan Royal Dutch Shell. Interest expense. Interest incurred and similar charge-nya 2018 itu $3.000
$550. 2017 $3.448. 2016 $2.732. Last interest kapitalisasinya itu 2018 itu 876, 2017 622, 2016 725. Other net loss on fair value hedge of debt 2018 itu $169, 2017 $114, terus 2016 $4. Accretion expense-nya 2018 itu $902, 2017-nya $1.102, 2016-nya itu $1.192. Jadi totalnya 2018 itu ada $3.745, 2017 ada $4.042, 2016 ada $3.303. Next. Penilaian properti, pabrik, dan peralatan. Seperti aset lainnya, perusahaan harus mencatat properti, pabrik, dan peralatan pada nilai wajar dari apa yang mereka menyerah atau pada nilai wajar aset yang diterima. Mana yang lebih jelas? Namun, proses dari akuisisi aset terkadang mengubah nilai wajar. Misalnya, jika sebuah perusahaan membeli tanah dan bangunan bersama-sama untuk satu harga, bagaimana menentukan nilai yang terpisah untuk tanah dan bangunan? Kami memeriksa jenis-jenis masalah akuntansi di berikut adalah next. Diskon tunai. Ketika sebuah perusahaan membeli aset pabrik yang dikenakan diskon untuk prom pembayaran, bagaimana seharusnya melaporkan diskon? Jika mengambil diskon, perusahaan harus mempertimbangkan diskon sebagai pengurangan harga pembelian aset. Tapi, haruskah perusahaan mengurangi biaya aset bahkan jika tidak mengambil diskon? Ada dua sudut pandang tentang pertanyaan ini. Salah satu pendekatan mempertimbangkan diskon-diskon diambil atau tidak sebagai pengurangan biaya aset. Alasan untuk ini, pendekatan adalah bahwa biaya real aset adalah kas atau setara kas harga aset. Selain itu, beberapa pendapat bahwa persyaratan diskon tunai sangat menarik sehingga kegagalan untuk mengambil mereka menunjukkan kesalahan manajemen atau inefisiensi. Sehubungan dengan pendekatan kedua, para pendukungnya berpendapat bahwa kegagalan untuk mengambil diskon tidak harus selalu dianggap sebagai kerugian. Istilah ini mungkin tidak menguntungkan atau mungkin bijaksana bagi perusahaan atau mungkin tidak bijaksana bagi perusahaan untuk mengambil diskon. Sekarang perusahaan menggunakan kedua metode. Meskipun sebagian besar lebih suka metode sebelumnya, untuk tujuan pekerjaan rumah memperlakukan diskon apakah diambil atau tidak sebagai pengurangan biaya aset. Next. Deferred payment contract. Perusahaan sering membeli aset pabrik pada kontrak kredit jangka panjang menggunakan catatan, hipotek, obligasi, atau kewajiban peralatan. Untuk mencerminkan biaya dengan benar, perusahaan memperhitungkan aset yang dibeli pada kontrak kredit jangka panjang dinilai sekarang dari pertimbangan yang dipertukarkan antara pihak yang mengontrak pada tanggal transaksi. Misalnya, Lighthouse Company membeli aset hari ini dengan imbalan $10.000. Catatan berbunga 0 dibayarkan 4 tahun dari sekarang. Perusahaan tidak akan mencatat aset di $10.000. Sebaliknya, nilai sekarang dari $10.000 catatan menetapkan harga tukar transaksi. Dengan asumsi tingkat bunga yang sesuai sebesar 9% untuk diskontokan pembayaran tunggal sebesar $10.000 karena 4 tahun dari sekarang. Lighthouse mencatat aset ini pada $7.8430 itu dari $10.000 dikali 7843. Next. Selanjutnya ada pembelian lump sum. Tantangan umum dalam menilai aset tetap
muncul ketika perusahaan membeli aset. Kelompok aset dengan harga sekaligus tunggal. Ketika hal ini terjadi, perusahaan mengalokasikan total biaya di antara berbagai aset berdasarkan relatif adil nilai. Asumsinya adalah bahwa biaya akan bervariasi dalam proporsi langsung dengan nilai wajar. Ini adalah prinsip yang sama bahwa perusahaan berlaku untuk mengalokasikan biaya lump sum di antara item inventaris yang berbeda. Untuk menentukan nilai wajar, perusahaan harus menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan. Dalam beberapa kasus, teknik penilaian tunggal akan jadilah tepat. Dalam kasus ini, beberapa pendekatan penilaian mungkin harus digunakan. Sebagai ilustrasi, Nordic Homes Inc. memutuskan untuk membeli beberapa aset dari sebuah aset kecil, pemanasan kekhawatiran. Comfort Heating untuk $80.000. Comfort Heating sedang dalam proses likuidasi. Aset yang dijual adalah sebagai berikut. Inventory book value-nya $30.000, fair value-nya $25.000. Land book value-nya $20.000, fair value-nya $25.000. Building book value-nya $35.000, fair value-nya $50.000. Totalnya itu $85.000, fair value $100. Next. Nordic Homes mengalokasikan harga pembelian $80.000 berdasarkan relatif nilai wajar dengan asumsi identifikasi spesifik biaya tidak praktis. Tunjukkan dalam ilustrasi 10.7 alokasi harga pembelian nilai wajar relatif dasar. Inventory-nya $25.000 dibagi $100.000 dikali $80.000 sama dengan $20.000. Land-nya itu $25.000 dibagi 100 dikali $80.000 sama dengan $20.000. Building-nya itu $50.000 dibagi $100 dikali $80.000 sama dengan $40.000. Next. Penerbitan saham. Ketika perusahaan memperoleh properti dengan menerbitkan sekuritas seperti saham biasa, nilai Ketika perusahaan memperoleh properti dengan menerbitkan sekuritas seperti saham biasa, nilai nominal atau yang dinyatakan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinar Alifia Putri. Penerbitan saham ketika perusahaan memperoleh properti dengan menerbitkan sekuritas seperti saham biasa, nilai nominal atau yang dinyatakan dari saham tersebut gagal mengukur biaya properti dengan benar. Kalau perdagangan saham aktif, harga pasar saham yang diterbitkan adalah adil, indikasi biaya properti yang diperoleh. Saham adalah baik ukuran harga setaraka saat ini. Misalnya, Upgrade Living Co. Company memutuskan untuk membeli beberapa lahan yang berdekatan untuk perluasan karpet dan operasi kabinetnya, seperti pengganti membayar tunai untuk tanah. Perusahaan menerbitkan kepada Deadline Company 5.000 saham biasa, nilai nominalnya itu $10, yang memiliki harga pasar $12 per saham. Upgrade Living Company mencatat hal berikut dalam land 5.000 dikali $12 jadinya $60.000 di debit. Terus di kreditnya ada share capital ordinary sebesar $50.000 dan share of premium ordinary sebesar $10.000.
Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar dalam saham biasa yang dipertukarkan berdasarkan harga pasar, dapat memperkirakan nilai wajar properti. Kemudian menggunakan nilai properti sebagai dasar untuk mencatat aset dan penerbitan saham biasa. Next. Pertukaran aset non-moneter. Akuntansi yang tepat untuk pertukaran aset non-moneter seperti properti, pabrik, dan peralatan kontroversial. 6. Beberapa berpendapat bahwa perusahaan harus memperhitungkan jenis pertukaran ini berdasarkan nilai wajar aset yang diberikan atau yang adil nilai aset yang diterima dengan keuntungan atau kerugian yang diakui. Yang lain percaya bahwa mereka harus memperhitungkan pertukaran berdasarkan jumlah yang tercatat atau nilai buku aset menyerah tanpa keuntungan atau kerugian yang diakui. Yang lain percaya bahwa mereka harus memperhitungkan pertukaran berdasarkan jumlah yang tercatat atau nilai buku aset menyerah tanpa keuntungan atau kerugian yang diakui. Yang lain mendukung pendekatan yang mengakui kerugian dalam semua kasus tetapi menunda keuntungan dalam situasi khusus. Biasanya, perusahaan memperhitungkan pertukaran aset yang lebih jelas. Dengan demikian, perusahaan harus segera kenali setiap keuntungan atau kerugian di bursa. Alasan untuk pengakuan langsung adalah bahwa sebagian besar transaksi memiliki substansi komersial. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian harus diakui. Next. Hibah pemerintah. Hibah pemerintah adalah bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya kepada perusahaan sebagai imbalan atas kepatuhan masa lalu atau masa depan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan. Dengan kata lain, hibah pemerintah seringkali berupa beberapa jenis aset seperti uang tunai, surat berharga, properti, pabrik, dan peralatan atau penggunaan fasilitas yang diberikan sebagai subsidi kepada perusahaan. Hibah pemerintah juga terjadi ketika utang diampuni atau pinjaman diberikan kepada perusahaan dengan tingkat bunga di bawah pasar. Masalah akuntansi utama dengan hibah pemerintah adalah untuk menentukan metode akuntansi yang tepat untuk transfer pada pembukuan perusahaan dan bagaimana mereka harus disajikan dalam laporan keuangan. Next. Biaya setelah akuisisi. Pengeluaran setelah perolehan harus dikapitalisasi, yaitu agar dapat diukur dan dapat dipercaya, dan juga mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Keuntungan di masa yang akan datang tersebut tuh ada menambah umur ekonomis, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas produksi. Next. Biaya setelah akuisisi. Umumnya perusahaan mengeluarkan 4 jenis pengeluaran utama relatif terhadap aset yang ada. Jenis pengeluaran utamanya itu ada penambahan, yaitu meningkatkan atau menambah aset yang ada. Yang kedua, improvement and replacement, yaitu penggantian dari aset yang ada. Yang ketiga ada rearrangement and reorganization, yaitu pemindahan aset dari suatu tempat ke tempat yang lain. Terus yang terakhir ada reparasi, yaitu pengeluaran untuk mempertahankan aset pada kondisi yang sama. Next. Nah, penambahan itu meningkatkan atau menambahkan aset yang ada. Misalnya, penambahan sayap ke rumah sakit atau sistem pendingin udara ke kantor. Meningkatkan potensi layanan fasilitas itu, perusahaan harus mengkapitalisasi pengeluaran tersebut dan mencatatnya di periode mendatang ketika pendapatan diakui atau menambah aset yang ada. Next. Selanjutnya, improvement and replacement, yaitu penggantian dari aset yang ada. Itu saat perusahaan mengganti satu aset yang dengan aset lainnya melalui perbaikan atau penggantian. Apa perbedaan dari perbaikan penggantian itu? Peningkatan atau perbaikan adalah substitusi aset yang lebih baik untuk
yang saat ini digunakan, misalkan lantai beton untuk lantai kayu. Pengganti di sisi lain yaitu merupakan pengganti aset serupa, lantai kayu untuk lantai kayu yang serupa. Sebagai ilustrasinya itu, Instinct Enterprise memutuskan untuk mengganti pipa di sistem pipaannya. Seorang tukang ledeng menyarankan agar perusahaan menggunakan pipa plastik sebagai pengganti pipa besi, cor, dan pipa tembaga. Pipa dan pipa tua memiliki nilai buku sebesar 15.000. Biaya dari 150.000 dikurangi akumulasi penyusutan 135.000 dan nilai sisa 1.000. Sistem tabung plastik berharga 125.000. Jika Instinct membayar 124.000 untuk tabung baru setelah menukar tabung yang lama, itu membuat entry sebagai berikut, yaitu ada equipment plumbing system di debit itu sebesar 125.000, accumulated depreciation equipment di debit sebesar 135.000, loss on disposal of equipment di debit sebesar 14.000, di kreditnya ada equipment publishing system sebesar 150.000, dan ada cash 124.000 yang didapat dari 125.000 dikurang sama 1.000. Next. Selanjutnya, IFRS mengharuskan setiap komponen signifikan dari suatu aset untuk diidentifikasi dan dasar penyusutannya ditentukan dan susutkan secara terpisah. Pendekatan ini disebut sebagai akuntansi penyusutan komponen. To illustrate, Hanoi memiliki traktor yang dibeli dengan harga 50.000. Bagian berikut mencantumkan komponen individual traktor dan masa pakai masing-masing komponen. Semua nilai residu adalah 0. Di sini tuh ada tires, cost-nya itu sebesar 6.000, useful life-nya itu 2 tahun, depreciation per tahunnya itu 3.000. Terus ada transmission itu biayanya itu 10.000, terus useful life-nya itu 5 tahun, depreciation per tahunnya itu 2.000. Terus ada truck yaitu biayanya 34.000, useful life-nya itu 10 tahun, depreciation per year-nya itu 3.400. Perusahaan harus menyimpan catatan akuntansi berdasarkan komponen aset. Jika perusahaan tidak memiliki informasi ini, metode estimasi umumnya dapat memberikan jawaban yang masuk akal. Next. Rearrangement and reorganization itu pemindahan aset dari satu tempat ke tempat yang lain. IFRS menunjukkan bahwa pengakuan biaya berhenti setelah aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memulai operasi seperti yang dimasukkan manajemen. Akibatnya, biaya reorganisasi atau penataan ulang properti, pabrik, dan peralatan yang ada tidak dikapitalisasi tapi dibebankan pada saat terjadinya. Next. Reparasi itu pengeluaran untuk mempertahankan aset pada kondisi yang sama. Itu ada perbaikan biasa atau ordinary repair. Sebuah perusahaan membuat perbaikan biasa untuk menjaga aset tetap dalam kondisi operasi. Ini membebankan perbaikan biasa ke akun beban pada periode atas dasar bahwa itu adalah periode utama yang diuntungkan. Biaya perawatan yang terjadi secara berkala meliputi penggantian suku cadang minor, pengemasan atau penyetelan peralatan, pengecatan ulang, dan pembersihan. Sebuah perusahaan memperlakukan ini sebagai biaya operasional biasa. Kemudian ada perbaikan besar atau major repair. Beberapa perusahaan seperti Airlines ini perusahaan pelayaran memiliki biaya perbaikan yang cukup besar terkait dengan pesawat atau kapal mereka. Next. Di sini ada summary atau ringkasannya. Jenis pengeluaran penambahan, pengakuan akuntansi normal, kapitalisasi biaya penambahan ke akun aset.
Selanjutnya perbaikan dan penggantian. Pengakuan akuntansi normal itu ada nilai tercatat diketahui, hapus biaya dan akumulasi penyusutan aset lama, mengakui keuntungan atau kerugian, mengkapitalisasi biaya perbaikan atau penggantian. Selanjutnya nilai tercatat tidak diketahui. Yang pertama itu jika masa manfaat aset diperpanjang, debit akumulasi penyusutan untuk biaya perbaikan atau penggantian. Yang kedua, jika kuantitas atau kualitas produktivitas aset meningkat, kapitalisasi biaya perbaikan atau penggantian ke akun aset. Selanjutnya ada penataan ulang dan pemasangan ulang. Pengakuan akuntansi normal itu yang pertama, jika biaya pemasangan awal diketahui, perhitungkan biaya penataan ulang atau pemasangan kembali sebagai pengganti nilai tercatat diketahui. Yang kedua itu, jika biaya pemasangan awal tidak diketahui dan biaya penataan ulang atau pemasangan ulang adalah material dalam jumlah dan manfaat datang dikapitalisasi sebagai aset penataan ulang instalasi ulang. Terakhir, jika biaya awal tidak diketahui dan biaya penataan ulang atau pemasangan ulang tidak material atau manfaat masa depan diragukan, bebankan pada saat terjadinya. Terus selanjutnya ada perbaikan. Perlakuan akuntansi normal itu yang pertama ada biasa, yaitu beban biaya perbaikan pada saat terjadinya. Yang kedua itu major, jika sesuai perlakuan sebagai tambahan, perbaikan, atau penggantian. Next. Di posisi properti, pabrik, dan peralatan, perusahaan dapat menghentikan aset pabrik secara sukarela atau melepaskannya dengan cara menjual, menukar, dihentikan dengan terpaksa, atau dihentikan. Biaya depresiasi dilakukan sampai dengan saat disposisi. Next. Selanjutnya itu ada penjualan aset pabrik. Ilustrasinya itu Barrett Company mencatat penyusutan pada mesin biaya sebesar $18.000 selama 9 tahun pada tingkat $1.200 per tahunnya. Nah, jika mesin tersebut dijual dengan pertengahan tahun ke-10 seharga $7.000, Barrett mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan. Catatan ayat jurnalnya itu depreciation expense di debit sebesar 600, yaitu didapat dari 1.200 dikali setengah, terus di kreditnya itu ada accumulated depreciation machinery sebesar 600. Terus ayat jurnal penjualan asetnya itu di debit itu ada cash sebesar 7.000, kemudian ada accumulated depreciation machinery sebesar 11.400, yaitu didapat dari 1.200 dikali 9 ditambah sama 600. Kemudian di kreditnya ada machinery sebesar 18.000, kemudian di kreditnya gain on disposal of machinery sebesar 400. Nilai buku mesin pada saat penjualan adalah 6.600 dikali 18.000 sama 14.400. Karena mesin tersebut dijual seharga 7.000. Jumlah keuntungan dari penjualan adalah 400. Next. Kemudian konversi paksa. Kadang-kadang layanan aset dihentikan melalui beberapa jenis konversi paksa seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau penghukuman. Perusahaan melaporkan perbedaan antara jumlah yang dipulihkan, misalnya dari penghargaan, penghukuman, atau pemulihan asuransi. Jika ada nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian. Mereka memperlakukan keuntungan atau kerugian ini seperti jenis disposisi lainnya. Next. Ilustrasinya, Camel Transport memiliki terletak di properti perusahaan yang berdiri tepat di jalur angin puting beliung. Akibat angin puting beliung yang terjadi pada 16 Mei 2022, pabrik tersebut musnah total. Camel akhirnya dapat mencapai penyelesaian dengan perusahaan asuransi untuk nilai wajar
penuh dari pabrik. Penyelesaian dicapai pada tanggal 18 Maret 2023 pada saat angin puting beliung. Bangunan tersebut memiliki nilai tercatat sebesar $3.500.000. Biaya awal sebesar $6 juta, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar $2.500.000. Jumlah penyelesaian dengan perusahaan asuransi ini adalah $5 juta. Kamel membuat entry berikut. Di Mei tanggal 16 2022 itu di debitnya itu ada loss from tornado sebesar $3.500.000. Kemudian ada accumulated depreciation building di debit sebesar $2.500.000 dan di kredit ada building sebesar $6 juta. Kemudian di Maret tanggal 18 2023 itu di debit ada cash sebesar $5 juta dan di kreditnya ada gain from insurance settlement sebesar $5 juta. Next. Question and problem. Next. S9.4 Dover PLC mulai beroperasi pada tahun 2022 dan menentukan persediaan akhir berdasarkan biaya perolehan dan pada NRV pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023. Informasi yang disajikan di bawah ini itu pada akhir tahun di 2022 itu ada biaya sebesar $346.000 dan NRV-nya itu sebesar $322.000. Kemudian di akhir tahun 2023 itu ada biaya sebesar $410.000. Kemudian di NRV-nya itu ada $390.000. Instruksinya itu buatlah ayat jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023. Dengan asumsi persediaan dicatat di LCNRV dan sistem persediaan perpetual menggunakan metode harga pokok penjualan. Yang B, buatlah ayat jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023. Dengan asumsi persediaan dicatat sebesar biaya perolehan dengan sistem perpetual. Gunakan metode kehilangan untuk merekam LCNRV pada apapun. Yang C, manakah dari dua metode di atas yang memberikan laba bersih lebih tinggi setiap tahunnya? Next. Yang pertama yang A itu di Desember 31 tahun 2022 itu di debitnya ada cost of goods sold sebesar $24.000 yang didapat dari $346.000 dikurang sama $322.000. Kemudian di kreditnya itu ada allowance to reduce inventory to NRV sebesar $24.000. Kemudian Desember 31 tahun 2023 ada di debit itu ada allowance to reduce inventory to NRV sebesar $4.000 dan di kreditnya ada cost of goods sold sebesar $4.000. Yang B, pada akhir tahun 2022 di debit itu ada loss due to decline of inventory to NRV sebesar $24.000 dan di kreditnya ada allowance to reduce inventory to NRV sebesar $24.000. Kemudian di Desember 31 2023 di debit ada allowance to reduce inventory to NRV sebesar $4.000 dan di kreditnya ada recovery of inventory loss sebesar $4.000. Di sini ada cost of inventory pada akhir tahun 2022 itu sebesar $346.000. Terus ada LCNRV pada akhir tahun 2022 itu sebesar $322.000. Terus ada allowance amount needed to reduce inventory to NRV-nya sebesar $24.000. Terus ada cost of inventory di akhir 2023 itu sebesar $410.000. Terus LCNRV-nya itu
sebesar 390.000, terus allowance amount needed to reduce inventory to NRV sebesar 20.000. Recovery of previously recognized loss itu dari yang A sama yang B itu dikurang. Jadi 24.000 dikurang 20.000 dapat 4.000. C-nya both methods of recording lower of cost or NRV adjustment have the same effect on net income. Jadi mereka punya efek yang sama pada laba net income. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh Adara. Selanjutnya ada 9.12. Komitmen pembelian. Pada tanggal 30 Desember 2022, Volgan AG memiliki komitmen pembelian yang tidak dapat dibatalkan untuk 40.000 galon dengan harga 3,00 euro per galon. Bahan baku yang akan digunakan dalam proses pembuatannya, perusahaan menetapkan harga persediaan bahan baku pada nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya atau instruksi A dengan asumsi bahwa harga pasar per 31 Desember 2022 adalah 3,30 euro. Bagaimana hal ini akan diperlakukan dalam akun dan laporan? Jelaskan. B. Dengan asumsi bahwa harga pasar per 31 Desember 2022 adalah 2,70 euro bukannya 3,30 euro. Bagaimana Anda akan memperlakukan situasi ini dalam akun dan laporan? C. Berikan entry pada Januari 2023 ketika pengiriman 40.000 galon diterima dengan asumsi bahwa situasi yang diberikan dalam B di atas terjadi pada 31 Desember 2022 dan bahwa harga pasar pada Januari 2023 adalah 2,70 euro per galon. Berikan penjelasan tentang pengobatan Anda. Next. Jawaban A. Jika komitmen tersebut material dalam jumlah, harus ada catatan kaki dalam laporan posisi keuangan yang menyatakan sifat dan tingkat komitmen. Catatan kaki juga dapat mengungkapkan harga pasar bahan. Selisih lebih dari harga pasar di atas harga kontrak adalah keuntungan kontingensi yang tidak boleh diakui dalam akun sampai direalisasi. B. Penurun harga pasar dari komitmen harus dibebankan pada operasi tahun berjalan jika material diantaranya. Entry berikut akan dibuat unrealized holding gain or loss income 12.000 di debit dan purchase commitment liability 12.000 di kredit. Entry dibuat karena kerugian utilitas telah terjadi selama periode di mana penurunan pasar terjadi. Akun yang dikreditkan dalam entry di atas harus dimasukkan di antara kewajiban lancar pada laporan posisi keuangan dengan catatan kaki yang sesuai yang menunjukkan sifat dan tingkat komitmen. Kewajiban ini menunjukkan kewajiban minimum pada kontrak komitmen saat ini. Jumlah yang harus dikorbankan jika terjadi pelanggaran kontrak. Next. C. Dengan asumsi entry penurunan pasar 12.000 euro dibuat pada tanggal 31 Desember 2022 seperti yang ditunjukkan pada B. Entry saat bahan diterima pada Januari 2016 adalah raw material 40 euro dikali 2,70 euro adalah 108.000 euro. Purchase commitment liability 12.000 di debit dan account payable 120 di kredit. Entry ini mencatat bahwa baku pada biaya saat ini menghilangkan kewajiban 12.000 euro yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2022. Dan mencatat kewajiban kontraktual untuk pembelian. Ini kemungkinan operasi untuk dibebankan tahun ini dengan 108 euro. 12.000 euro lainnya dari biaya telah dibebankan ke operasi pada tahun 2022. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zara Hirani.
Selanjutnya S9.20 metode inventaris retail. Berikut ini adalah informasi terkait Luzon SE. Beginning inventory cost-nya sebesar 58.000, retailnya 100.000, purchase-nya netnya cost-nya 122.000, retailnya 200.000. Net markups-nya retailnya 20.000, net markdown-nya retail 30.000, sales-nya 186.000 retail. Instruksi yang A, hitung persediaan akhir di retail. Yang B, hitung persentase biaya keeceran pembulatan hingga 2 desimal dalam kondisi berikut. Yang pertama tidak termasuk markup dan markdown. Yang kedua tidak termasuk markup tetapi termasuk markdown. Yang ketiga tidak termasuk markdown tetapi termasuk markup. Yang keempat termasuk markdown dan markup. Yang C, manakah dari metode B di atas 1, 2, 3, dan 4 yang melakukan hal berikut? Yang pertama, memberikan estimasi persediaan akhir yang paling konservatif. Yang kedua, memberikan perkiraan LCNRV. Yang ketiga, digunakan dalam metode retail konvensional. Yang D, hitung persediaan akhir di LCNRV dibulatkan ke dolar terdekat. Yang E, hitung harga pokok penjualan berdasarkan yang D. Yang F, hitung margin kotor berdasarkan poin D. Jawabannya yang A. Pertama ada beginning inventory, kita tulis cost-nya 58.000, purchase-nya 122.000, net markups-nya 0, jadi total cost-nya 180.000. Lalu untuk retail, beginning inventory-nya 100.000, purchase-nya 200.000, net markups-nya 20.000, totalnya 320.000. Net markdown-nya dikurangi 30.000 sehingga dapat sales price of good available-nya 290.000. Lalu kita kurangi sama sales-nya 186.000 menjadi ending inventory at retail-nya 104.000. Untuk jawaban yang B, untuk yang poin pertama itu tidak termasuk markup dan markdown itu 180.000 dibagi 300.000 menjadi 60%. Untuk yang kedua, tidak termasuk markup tetapi termasuk markdown, berarti 180.000 dibagi 270.000 menjadi 66,67%. Untuk yang ketiga, tidak termasuk markdown tetapi termasuk markup, itu 180.000 dibagi 320.000 menjadi 56,25%. Untuk yang keempat, tidak termasuk markdown dan markup, itu 180.000 dibagi 290.000 menjadi 62,07%. Yang C, memberikan estimasi persediaan akhir yang paling konservatif, itu metode 3. Memberikan perkiraan LCNRV itu juga metode 3. Digunakan dalam metode retail konvensional juga metode 3. Untuk yang D, itu persediaan akhir di LCNRV-nya 56,25% dikali 104.000, yaitu sebesar 58.500. Untuk yang E, harga pokok penjualannya 180.000 dikurangi 58.500 menjadi 121.500. Untuk yang F, margin kotornya itu 186.000 dikurangi 121.500 menjadi 64.500. Lalu ada soal P9.5, metode laba kotor ULTD kehilangan sebagian besar persediaannya dalam kebakaran di bulan Desember, tepat sebelum persediaan fisik akhir tahun diambil. Catatan perusahaan pengungkapan hal berikut, yen dalam ribuan. Inventory beginning-nya 80.000 yen, purchase-nya 290.000, purchase return-nya 28.000, sales-nya 415.000 yen, sales return-nya 21.000, gross profit persentase based on net selling price-nya 35%. Barang dagangan dengan harga jual 30.000 tetap tidak rusak setelah kebakaran, dan barang dagangan yang rusak memiliki nilai sisa 8.150. Perusahaan tidak membawa asuransi kebakaran pada inventarisnya. Instruksi, siapkan jadwal berlabel formal yang menghitung kerugian kebakaran yang terjadi. Jangan gunakan metode persediaan eceran. Jawabannya, beginning inventory-nya 80.000 yen, purchase-nya 290.000, kita tambah menjadi 370.000, lalu kita kurangkan dengan purchase return-nya 28.000 menjadi total good available-nya 342.000. Lalu sales-nya 415.000 yen, kita kurangkan dengan sales return-nya 21.000 menjadi 394.000. Lalu kita kurangkan dengan gross profit-nya 35% kali 394 itu 137.900. Lalu menjadi 256.100 sehingga ending inventory unadjusted for damage-nya 85.900.
Lalu kita kurangkan lagi dengan goods on hand, yaitu kita dapat dari 1 kurang 35% dikali 30.000 yen, 19.500, sehingga kita dapat inventory damage-nya itu 66.400. Kita kurangkan lagi dengan residual value of damage inventory 8.150, sehingga menjadi fire loss on inventory-nya 58.250. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.